Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman peserta webinar hari ini, saya akan membawakan satu topik tentang three stages of perception during COVID-19. Artinya adalah 3 tahapan persepsi selama COVID-19 ini dan 3 prinsip habit setelah outbreak, setelah wabah, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika pada bulan Desember 2019 yang lalu ada satu fakta di mana ada virus yang berasal dari hewan, ya, di mana virus ini berasal dari Wuhan, China. Pada saat itu orang mulai bermunculan menyampaikan pendapat. Apa yang pertama kali jadi pusat perhatian orang pada saat itu? Orang mengatakan bahwa Cina jauh dari Indonesia. Ada yang cuek, biarlah itu terjadi di Cina. Oke? Kemudian ada yang mengatakan berbahaya memakan makanan yang tidak biasa. Tapi sebagian orang kemudian mengkhawatirkan virus itu akan menyebar kemana-mana. Maka pertanyaannya adalah, kenapa mereka beranggapan berbeda-beda? Ada sebagian orang yang punya pengalaman pada tahun 2003 ketika pada saat itu terjadi epidemi SARS. Kemudian kita melihat lagi ada satu perkembangan ketika Indonesia mengumumkan ada 2 orang positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Ya. Dan tidak lama berselang kemudian WHO resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 itu sebagai pandemi global. Ya. Hanya berselang kurang lebih beberapa hari. Dan ternyata ya, pada tanggal 2 Mei hanya kurang lebih 2 bulan. Indonesia mengatakan bahwa ada 10.843 kasus. Ya, di mana yang meninggal lebih dari 800 orang. Hanya dalam tempo 2 minggu. Oke, sampai di situ, maka apa yang kemudian terjadi? Bagaimana setelah WHO menyatakan bahwa ini sebagai suatu pandemi? Orang-orang mulai sadar informasi. Ya, sadar informasi ditunjukkan dengan orang mulai haus informasi, orang mencari berbagai media, kemudian membaca, mendengar, melihat, dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Muncul perhatian. Ada perhatian baru, karena apa? Dalam tanda kutip di situ ada bahaya. Mulai orang takut, panik, gitu ya. Orang cari kebaruan-kebaruan informasi. Kemudian mulai melindungi diri, mengantisipasi keadaan, mengatur kegiatannya sampai membatasi pergerakan dan lain-lain. Dari kondisi itu kemudian muncullah interpretasi. Orang mulai menginterpretasikan, artinya mulai mengartikan. Orang mengalami dan merasakan sensasinya kemudian muncul pada fokus tertentu. Fokus itu diantaranya adalah aspek kesehatan. Nah, inilah yang memunculkan makna yang kemudian berbeda-beda, ya. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa sih sebenarnya itu persepsi. Teman-teman bisa dengan mudah klik Wikipedia, kemudian di sana Anda mendapatkan satu arti dari persepsi, dan dalam konteks perilaku konsumen, persepsi diartikan sebagai serangkaian proses yang kita gunakan untuk memahami berbagai rangsangan yang ada. Persepsi kita didasarkan pada penafsiran sensasi yang berbeda-beda. Nah, ada 3 tahapan proses persepsi. Yang pertama, itu adalah tahap exposure. Yang kedua adalah tahap atensi, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan tahap interpretation atau interpretasi. Ingat bahwa exposure itu terjadi karena sebelumnya ada yang disebut dengan sensory stimuli, ada rangsangan, ya, di mana rangsangan itu diterima oleh sensory receptors atau yang kita sebut dengan panca indera. Ya, saya tidak perlu jelaskan lebih detail di sana, tapi yang penting bahwa yang kita pahami adalah antara exposure dan atensi itu ada yang namanya sensasi.
Dan kemudian di akhir ketika orang menginterpretasikan itu ada yang namanya meaning. Ya, persepsi itu adalah kekuatan pendorong di belakang reaksi kita terhadap berbagai hal. Nah, inilah yang menarik. Karena kita perlu melakukan analisis dalam konteks COVID-19 yang dialami di Indonesia. Yang pertama, exposure. Exposure diartikan dengan banyaknya informasi yang kita terima. Ingat, saat ini peran media sosial itu menjadi kekuatan yang sangat penting. Karena viralitasnya itu sangat menentukan informasi yang bisa dicerna oleh orang. Yang kedua adalah kontennya. Keseimbangan antara info, mana info yang benar, mana info yang salah, banyak info yang hoax, dan segala macam. Kemudian informasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah informasi-informasi penting yang membuat setiap orang itu punya exposure yang berbeda-beda. Nah, berikutnya, ketika exposure itu muncul, maka memunculkan perhatian. Ini yang kita sebut dengan attention. Attention orang pada saat ini kemudian muncul kepada hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu akan menentukan bagaimana kita ke depan. Orang mulai muncul perhatian pada masalah lapangan pekerjaan. Karena banyak orang yang kemudian di PHK, berhenti, dan segala macam. Orang mulai muncul perhatian pada kegiatan-kegiatan usaha. Karena banyak usaha-usaha yang ternyata saat ini kemudian berhenti. Oke, tidak hanya sampai di situ, maka muncullah interpretasi, penafsiran, di mana penafsiran itu adalah orang mulai menafsirkan bahwa kondisi ini mengancam, kondisi ini penuh dengan bahaya, maka orang mengupayakan untuk hidup sehat. Ya, ketika orang mengupayakan hidup sehat, beruntung juga saat ini orang menafsirkan bahwa ada optimisme memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, dan teknologi ini penting sekali. Nah, oleh karena itu, setelah muncul dari berbagai hal tersebut, maka persepsi penting yang muncul pada saat COVID-19 ini sampai dengan nanti setelah COVID-19 ini berakhir, yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan engage. Persepsi engage adalah ketika orang memenuhi satu harapan tentang values, di mana values-nya itu adalah safe dan healthy. Bisa dikatakan bahwa persepsi bahwa masalah kesehatan itu menjadi semakin serius. Yang kedua itu adalah persepsi tentang teknologi akses. Teknologi akses ini muncul karena apa? Karena semua bergerak sangat cepat. Adaptasi diperlukan, orang sangat customize. Sehingga persepsinya bahwa semua pergerakan serta apapun juga serba cepat. Itu adalah tentang social network. Social network ini menjadi penting karena ada involvement orang di sana bahwa membangun jaringan sosial dan kolaborasi itu menjadi penting. Nah, dalam hal ini maka orang mulai masuk dengan suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan ini apa yang Anda rasakan saat ini? Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara otomatis, melakukannya tanpa berpikir, dan suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus. Wabah COVID-19 membawa kita masuk ke kebiasaan baru yang disebut dengan electronic habit. Di dalam buku Elizabeth Carnot dikatakan bahwa electronic habit itu adalah kehidupan yang semakin dijalani secara online. Panduan hidupnya mulai banyak menggunakan digital teknologi di dalam merayakan hidupnya. Kemudian menghadirkan diri dalam setiap kondisi-kondisi itu dengan tindakan-tindakan elektronik. Ya, maka 3 prinsip yang muncul kemudian adalah 1, konten, yang kedua, connect, dan yang ketiga, collaborate. Konten artinya apa? Sumber konten nilai atau value konten itu menjadi sesuatu yang penting. Maka ini yang membuat orang menjadi terikat. Sumber konten sekarang ini adalah menyangkut aspek healthy. Kemudian yang kedua adalah connect. Bagaimana kemudian percakapan-percakapan itu akan sangat connect kalau semua akses cepat, mudah, ada di mana saja, selalu on. Ya, maka itu akan terjadi proses yang namanya customize. Dan yang ketiga itu adalah
melibatkan pelanggan di setiap tahapan aktivitas perusahaan, sehingga terbangunlah yang namanya network. Teman-teman semuanya, terakhir saya ingin sampaikan kepada Anda, begitu aspek-aspek itu muncul, maka penggunaan platform menjadi sangat kuat. Ya, platform yang terjadi contoh saja di kesehatan adalah jaringan asuransi, rumah sakit, klinik, laboratorium farmasi itu menjadi sesuatu yang disebut dengan information intensive industry. Ya. Contoh lagi di pendidikan misalnya platform global classroom, Udemy, Coursera, edX dan lain-lain kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Baik, teman-teman semuanya, maka sebagai penutup, jika ingin membangun kebiasaan baru, maka buatlah menjadi menarik dan menyenangkan. Demikian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.